Pada bagian yang ke-6 ini ya, saya akan bahas satu yang menarik tentang nubuat tadi ya. Nubuat harus mengerti, kalau tidak mengerti nubuat, dia mengatakan ada efek yang akan kita alami jika tidak mengerti nubuat. Dia mengatakan contoh, di dalam Alkitab yang tidak mengerti nubuat itu siapa? Orang Israel. Waktu itu ya, orang Israel waktu itu bahkan mungkin sampai hari ini. Mereka tidak mengerti nubuat, maka akhirnya menolak Yesus. Dan tahu akibatnya kalau menolak Yesus? Karena akhirnya mereka binasa. Saya langsung nyambung nih. Karena dia nanti akan mengatakan bahwa pengenapan kedatangan kedua nanti yang melalui hambanya yang diurapi itu Liminho gitu ya, kalau nggak salah itu namanya Liminho apa Limanhe gitu. Itu dia akan mengarahkan ke situ. Yang nggak ngerti pasti akan menolak, dia bilang. Nah kalau udah menolak pasti binasa. Nah itu larinya ke situ tuh. Jadi kita tanda petik dipaksa untuk menerima nantinya bahwa adalah semacam Yohanes Pembaptis kedua yang akan membuka pemahaman kita tentang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi kalau Yohanes Pembaptis itu membuka Yesus, ladangnya harus percaya kepada dia lalu menyatakan inilah Yesus. Nah ini semua jemaat atau umat itu akan diarahkan untuk mengerti. Bukan hanya mengerti, tetapi dipaksa di dalam alam bawah sadarnya itu. Ini memang hipnotis ya, yang seringkali dipakai di dalam saya mengajarkan hypnoselling misalnya. Saya juga menggunakan hypnopuncture untuk akupuntur. Nah ini modusnya yang dipakai adalah semacam ini. Bahwa dia mengatakan, nah, nubuat itu harus dimengerti. Karena kamu membaca Alkitab, bahkan hafal Alkitab, tapi tidak mengerti nubuat, kamu akan menolak Yesus dan akhirnya binasa. Dan dia mengatakan pada kedatangan yang pertama, Yesus itu jelas mengenapi nubuat. Dia mengatakan, oh kita tahu karena itu sudah terjadi. Tapi nanti pada kedatangan kedua, kamu tahu atau tidak? Wah, kita jadi mulai mikir nih. Iya ya, nanti kedatangan kedua kita seperti ahli Taurat dan orang Farisi nggak ya? Menolak Yesus. Wah, binasa, mau diar, mati saya. Kira-kira begitu. Nah, itu adalah yang ditanamkan, diindoktrinasi oleh mereka. Jadi pelan halus sih, pertemuan ketiga, keempat itu mulai bicara perjanjian Allah dengan Israel, perjanjian artinya ini, ya oke, masih oke, covenant itu kan, karena perjanjian lama, perjanjian baru dijelaskan oleh mereka. Nah, intinya satu, mereka pun sudah berjanji karena tidak mengerti nubuat. Pesannya cuma satu, kalau kamu tidak mengerti nubuat, kamu akan menjadi seperti Israel. Nubuat dibagi dua, nubuat sebelum Yesus digenapi di dalam Yesus. Nah, cilakanya adalah nubuat atau perumpamaan, dia menggunakan perumpamaan yang dilontarkan oleh Yesus untuk kedatangan yang kedua kali. Dia mengatakan, kamu akan mengalami nasib yang sama dengan orang-orang Yahudi kalau tidak mengerti nubuat. Wah, gitu loh. Jadi orang kan mulai, oh iya ya. Dan dia mengatakan, semuanya nubuat tentang pohon ara. Semuanya nubuat pokoknya. Waduh, saya mulai berpikir ini cilaka ini. Semua akan dipelintir di eisegese namanya. Jadi mereka nggak ngerti eisegese apa logical fallacy, nggak ngerti. Karena mereka hanya otaknya itu udah dipenuhi dengan hal-hal yang istilah saya itu ditakut-takuti. Nanti nggak selamat dan sebagainya. Nah, jadi itu modus-modus mereka. Nanti saya akan mulai membahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mereka dan akan mengulang terus. Jadi dijalinnya begini. Di launchingnya satu tentang Alkitab, berisi nubuat. Lalu nubuat adalah isinya perumpamaan, harus dipahami dengan baik. Lalu yang ketiga, kalau tidak ngerti nubuat, mau diar kamu akan menolak Yesus, kamu akan binasa, akan terus begitu tuh. Lalu akan mulai di launching bahwa yang mengerti nubuat adalah Yesus waktu itu. Dan yang kedua adalah orang yang dipakai oleh Tuhan. Nah, itu nanti di kelas-kelas yang lebih advance setelah 8 kali pertemuan. Saya sekarang masih membahas di pertemuan ke-6 ini, penjelasan yang ke-6 ini adalah tentang kelas di kelas yang mendasar. Setelah kelas mendasar ini lulus 8 kali, masih agak longgar ya, baru dimasukin kelas yang berikutnya. Yang saya mengikutinya itu sebenarnya sudah 12 kali. Jadi saya ikut terakhir yang ke-12. Nah, saya mulai pelan, saya sudah langsung tahu fix. Ya, karena saya ini kan selain dulu ketua kungfu, ketua shinsei, juga saya ikut
grup Society of Indonesian Magician ya, tapi nggak resmi waktu itu karena mesti bayar lalu daftar. Saya belum sempat, tapi udah ikut pertemuannya kawan-kawan yang peserta mereka. Jadi saya mulai mengerti, oh ini modus hipnotis dipakai. Jadi hipnosis itu jangan dianggap orang yang ditoel gitu, oh langsung lupa, oh, siapa saya, enggak, bukan begitu. Pelan-pelan mulai dimasukin. Semacam Anda terhipnotis dengan Oreo, maka satu-satunya biskuit di dunia mungkin yang bisa dibikin minuman, bisa dibikin roti, lucu kan? Martabak rasa Oreo apa, itu apa? Nah, di dalam otaknya udah berapa lapis? Ratusan. Berapa lapis? Ratusan. Diputer, dijilat, dicelup, dibuang gitu misalnya. Nah, itu adalah modus-modus pengulangan yang membuat kita ditanamkan dengan luar biasa, bercokol di bawah sadar alam bawah sadar kita. Hati-hati